Kalau kalian punya confidence seperti itu, kalian memiliki percaya diri yang seperti itu akan jauh lebih fulfill buat diri kalian. Kalian ngerasa bangga akan diri kalian karena kalian mendengarkan diri kalian ketimbang orang lain, ketimbang dengan ketakutan kalian. Gue kepengen cerita ketika gue kepengen menjadi YouTubers. Gue kepengen menjadi YouTubers di self-improvement journey. Dan menurut gue banyak banget anak-anak muda yang saat ini khawatir atau enggak bingung bagaimana caranya agar terlepas dari rantai PMO. Gua rasa PMO merupakan topik yang begitu sensitif. Gua sadar betapa khawatirnya kalau misalnya teman-teman gua ngetawain gua karena gua bikin konten yang mungkin sedikit memalukan. Dan itu butuh proses yang cukup lama. Akhirnya gua memberanikan diri. Dan di sini gue bakalan ngajarin ke kalian salah satu actionable step, hal yang langsung bisa kalian lakukan agar kalian gak perlu ngerasain ketakutan, hidup di bawah rasa takut, hidup di bawah rasa judgment orang-orang. Kalian takut dibilang apa, kalian takut kalau misalnya membuka usaha ini nanti seperti apa, seperti ini. Dan gue bakalan jelasin step ini yang mungkin sangat sederhana tapi cukup powerful, dan ini ngebantu gue untuk menjalani hari-hari gue ketika gue ngerasa ada ketakutan di dalam diri gue. Hal yang bisa kalian lakukan adalah untuk coba talk it out loud about your fear. Artinya apa? Kalian bisa coba ungkapkan dengan vokal, dengan suara kalian yang lantang, bahkan dengan percaya diri akan ketakutan kalian. Contohnya kalian kepengen kenalan sama cewek yang di sana. Pasti kalian bakal memiliki 1000 alasan, 1000 ketakutan, 1000 expectation, hal-hal yang mungkin akan terjadi kalau misalnya gue ngobrol dengan cewek itu. Apa mungkin dia punya cowok, ternyata sebelahnya itu cowoknya. Dan ketika kalian ngerasain momen itu, ketika kalian ngerasa ketakutan itu, hal yang bisa kalian lakukan adalah coba sebutin itu. Gua, Raven, takut untuk berjalan di sana, untuk ngobrol dengan perempuan itu, karena gue takut dia punya cowok. Ketika gue nyebutin kalimat itu, apa kalian gak ngerasa apakah kalimat yang gue barusan sebutin itu terdengar kayak bodoh banget? Kayak, hah? Lu takut karena lu khawatir dia punya cowok. Padahal kan lu cuma datengin dia doang, lu bukan datengin langsung pengen jadi pacarnya dia. Gua, Raven, takut bikin YouTube tentang stop PMO karena gua takut temen-temen gua ngetawain gua. Dari kalimat itu, kalian bisa sadar bahwa gua itu seorang pengecut. Gua takut, gua hidup, decision making gua itu berdasarkan apa kata orang. Gue khawatir kalau misalnya gue bikin ini nanti teman-teman gue ngetawain gue, makanya gue nggak bikin. Ada perbedaan yang sangat besar antara ketika ketakutan lo itu ada di dalam otak kalian dan ketika kalian coba ucapin, kalian coba dengerin kalimat itu, kalian coba dengerin alasan itu, kalian coba dengerin excuse itu. Apakah itu sebenarnya hal yang bodoh atau benar-benar takut? Apakah itu hal-hal yang benar-benar bodoh? Dan kemungkinan besar iya, itu sebenarnya suatu hal yang gak seharusnya kita pikirin, gak seharusnya kita ngerasa seperti itu. Oke, tapi gimana ceritanya kalau misalnya ternyata itu gagal? Bagaimana rasanya kalau misalnya kalian harus menanggung rasa malu ketika apa yang kita coba lawan, apa suatu hal yang kita coba lawan, rasa ketakutan kita ketika jalanin ternyata gagal. Dan kalian akan ngerasa mungkin ada rasa malu. Ketika kita kepengen ngobrol sama cewek itu bilang, oh iya sorry ini gue lagi jalan sama cowok gue. Dan kalian akan ngerasa malu. Kalian mungkin akan bilang ke gua, tuh kan Ven, gagal. Tuh kan ini ide yang buruk, bukan ide yang bagus. Mestinya gue dengerin rasa ketakutan gua.
Kalian pernah gak sih hidup di bawah rasa ketakutan itu seperti apa rasanya? Itu bisa menghantui kalian sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Dan kalian akan memulai dengan kata andai saja. Andai saja gue coba beranikan diri gue untuk say hi doang. Pasti gue gak bakalan kayak hantu penasaran kayak gini. Dan gue kepengen bilang ke kalian, kalau misalnya kalian ngerasa malu, kalau misalnya kalian ngerasa apa yang lu lakuin itu salah, ketika kalian kepengen ketemu orang baru dan kalian memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kalian, kalau misalnya terjadi hal yang bodoh, itu namanya progres. Itu namanya usaha kalian. Kalian bisa belajar dari situ. Kalian gak mungkin bisa belajar ketemu orang dari nonton YouTube. Itu gak mungkin. Kalian harus membangun usaha kalian. Kalian harus sering melatih diri kalian untuk bertemu banyak orang. Semakin banyak kalian ngerasa malu, semakin kalian ngerasa memberanikan diri kalian untuk hadapin ketakutan kalian, semakin sering juga kalian akan bisa sukses, dalam artian kalian sudah terbiasa untuk mengalami hal itu. Soalnya ada dua outcome. Let's say lu mau bikin YouTube tentang PMO, habis itu temen lu ngetawain lu. Ada dua yang bisa kalian ambil. Kalian bisa malu, kecewa sama diri kalian, maksudnya kalian dengar ketakutan kalian. Atau yang kedua, lo ngerasa itu kayak noise aja. Kalian ngerasa itu, mereka itu sebagai hal yang oh ya udah, so what gitu, terserah gua dong. Kalau kalian punya confidence seperti itu, kalian memiliki percaya diri yang seperti itu akan jauh lebih fulfill buat diri kalian. Kalian ngerasa bangga akan diri kalian karena kalian mendengarkan diri kalian ketimbang orang lain, ketimbang dengan ketakutan kalian. Dan itu menurut gue value-nya jauh lebih tinggi. Bukan masalah berhasil atau gagalnya, tapi menurut gue value-nya itu jauh lebih tinggi untuk diri kalian. Kalian bisa belajar banyak banget, dimulai dari kalian memberanikan diri untuk melawan ketakutan kalian. Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you.